عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan taufik pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu berbarengan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan hikmah yang ke-26 daripada kitab Al-Hikam. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allahi fil bidayat. Min alamatin nujhi fin nihayat, min alamat, dari tanda-tandanya an-nujhi, keberhasilan, fin nihayat, pada akhir, ar-ruju' ialah kembali ilallah, kepada Allah, fil bidayat, pada awalnya. Itu adalah makna tekstual dari hikmah yang ke-26. Apa maksud atau kandungan daripada hikmah yang ke-26 ini? Kandungannya adalah bahwasanya ketika seseorang ingin sukses, ingin husnul khatimah, ingin menutup usianya, menutup hidupnya dengan husnul khatimah, maka hal itu harus dilakukan dengan kembali kepada Allah di awal hidupnya. Maksudnya bagaimana? Husnul khatimah adalah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memang mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu adalah tergantung pada pamungkasnya. Segala sesuatu itu tergantung dari penutupnya. Jadi apabila penutup seseorang itu baik, maka itu yang kemudian menjadi penentu apakah sepanjang hidupnya itu dia melakukan amal soleh sehingga nanti termasuk ahlul jannah, termasuk ahlu surga, atau ketika akhir hidupnya ditutup dengan amal-amal yang jelek sehingga dia menjadi ahlun nar atau calon penduduk neraka. Kata beliau di sini, kalau kita ingin sukses, ingin husnul khatimah di akhir hidup kita, maka kita harus kembali kepada Allah di awal hidup kita. Maksudnya bagaimana? Jangan kita beranggapan bahwasanya kita yang penting husnul khatimah, tidak peduli seburuk apapun tingkah kita di awal hidup kita, tidak peduli kita melakukan keburukan apapun di awal hidup kita, selama pamungkas, selama akhir dari hidup kita adalah husnul khatimah, kita bertaubat kepada Allah, maka itu sudah cukup. Misalkan ketika kita masih muda, usia 30, 20, 30, 40, udah nggak apa-apa kita bersenang-senang dahulu. Tapi nanti ketika sudah akhir usia, sudah sepuh, sudah pensiun, baru kita kembali kepada Allah. Sehingga yang penting kan terakhir, sekarang kan masih muda. Kalau masih muda udah santai-santai dulu. Apakah benar seperti itu? Apakah benar ketika kita ingin husnul khotimah, yang penting nanti saya masih muda, sekarang belum waktunya, nanti kalau sudah tua, sudah sepuh, baru saya akan taubat, baru saya akan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah benar dengan berdasarkan konsep husnul khotimah,
orang yang menganggap hal seperti ini. Ini tentunya tidak benar. Kenapa? Karena sesungguhnya husnul khotimah itu diibaratkan adalah seperti buah daripada hasil yang sudah kita tanam sejak awal. Ketika kita menanam benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi pohon yang kecil, dari pohon yang kecil dia membesar sehingga nanti dia menghasilkan buahnya, itu adalah husnul khotimah. Itu adalah husnul khotimah. Maka dari awal untuk menjadi husnul khotimah itu harus dipelihara. Jadi orang yang hidup menjalani kehidupan dunia ini dengan prinsip tertentu, dia akan menutup hidupnya dengan seperti itu. Orang yang hidup di dunia ini dengan, mohon maaf, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang kemungkinan besar terjadi di akhir hidupnya. Maka akhir hidup itu tergantung pada awal daripada permulaan hidup kita. Tidak bisa kita kemudian dari awal lalai kepada Allah, maka kita mengharap di akhir kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari awal itu memang sudah kita tata. Karena orang yang hidup dengan prinsip tertentu, dengan beribadah kepada Allah, maka diharapkan pada akhir hidupnya dia akan mati dalam keadaan itu. Makanya kita sering melihat ya di tayangan-tayangan televisi, apalagi sekarang banyak video ya. Ada yang meninggal ketika sholat, ada. Jadi ketika dia sholat sujud meninggal. Ada yang meninggal ketika baca Al-Quran, ada yang ya begitu, bagus-bagus, meninggalnya bagus, meninggal ketika khutbah, meninggal ketika ngajar. Ada dosen itu di Surabaya kalau nggak salah, dia baru masuk kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru pembukaan, naza, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bagus ya, meninggal ngajar, meninggal sholat, meninggal baca Quran. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi ditutup kita dengan hal-hal yang bagus. Na'udzubillah kalau mohon maaf ya, ini contoh saja, misalkan ya, kita lagi main gaplek meninggal, kan nggak enak gitu. Main cos meninggal kan nggak enak begitu ya. Ya walaupun ya tidak, bagaimana kita ingin menutup usia kita dengan kebaikan, maka kita harus terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu di awal hidup kita, di awal hidup kita. Makanya nggak bisa kita kemudian tersesat, kita sengaja meninggalkan seluruh ibadah dan kita berharap nanti di akhir hidup kita akan kembali kepada Allah. Maka tidak seperti itu. Maka kata beliau di sini, kalau ingin sukses di akhir, maka harus kita mulai di awal. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin dari kita melihat kondisi di masyarakat itu ada pengecualian. Ada orang yang beramal jelek seakan-akan dia jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari ibadah. Tetapi kenapa di akhir hidupnya menjadi husnul khotimah? Kita lihat dia jauh dari agama, jauh dari ibadah, tapi di akhir hidupnya husnul khotimah. Rajin ke masjid, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Di awal hidupnya seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di akhir kenapa kok menjadi su'ul khotimah? Ada apa gerangan? Kenapa terjadi seperti ini? Maka kata beliau, Syekh Ramadan Al-Buti dalam Syarah Hikam ini, bahwasanya amal manusia itu ada dimensi spiritual atau dimensi keikhlasan, dimensi di mana kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Bisa saja orang seakan-akan tampak beribadah kepada Allah, rajin ke masjid, baca Quran, melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi ada niat-niat tersembunyi yang dia sembunyikan, yang tidak tampak di mata manusia. Misalkan dia beribadah itu
untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Dia beribadah itu untuk tujuan-tujuan tertentu, pencitraan, bisa saja. Kalau kita ingin terpilih di pilkada itu luar biasa, Pak ya. Ya, mengunjungi anak yatim, ya, sholatnya, ya, ke tetangga, ya, luar biasa. Ya. Namanya orang mau cari suara, baiknya luar biasa. Tapi tujuannya apakah itu lillahi ta'ala? Ada orang-orang yang seperti ini ada. Artinya dia tidak ikhlas. Ibadah itu tidak dia khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, yang awalnya tampak dia beribadah, kemudian di akhir hidupnya su'ul khotimah, ini sesuai. Kenapa? Karena kita hanya melihat zahir, kita hanya melihat tampak luar dari orang itu. Seakan-akan beribadah, seakan-akan dia melakukan hal-hal baik dalam agama, tapi ternyata bukan itu yang dia tuju, yang dia inginkan. Karena kata beliau, agama ini bisa kita jadikan komoditas, Pak. Kalau ada orang di antara kita, mungkin kita jualan di pasar Tanjung, jualan apalah, barang, jualan sembako. Di dunia ini ada orang yang jualan agama, itu ada. Yang menjadikan agama tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, itu ada. Dan Anda pasti tahu ini, ya. Buktinya kalau di Indonesia lah, menjelang pemilihan pilkada atau apa, itu pasti luar biasa itu. Pasti orang-orang akan ya menjadi baik luar biasa, ya. Karena tujuannya ingin dipilih, ya. Ketika sudah dipilih udah lupa, gitu, ya. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Ya, ketika kita ingin punya tujuan duniawi, dengan kita membungkusnya dengan hal-hal yang berbau ukhrawi, berbau ibadah, itu tujuan kita bisa tercapai. Tujuan kita apa saja itu di dalam kehidupan ini, ya. Itu. Kebalikannya, ada orang yang maksiat terus kita lihat setiap hari, jauh dari Allah, jauh dari kata beribadah, maksiat terus. Tetapi kenapa di akhir hidupnya dia bertaubat dan matinya husnul khotimah? Apa alasannya? Apa sebabnya? Kata beliau di sini, sebabnya adalah kita melihat zahir, tampak luar dari orang ini, seakan-akan dia ahli maksiat. Tetapi kita tidak tahu apakah dia kemudian setelah melakukan maksiat itu, dia balik ke rumahnya, dia bermunajat kepada Allah dengan hati yang hancur lebur, meminta kepada Allah agar segera dilepaskan dari maksiat itu, dan dia bermunajat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tidak tahu. Kita hanya melihat dia ahlul maksiat saja. Tetapi apakah dia kemudian punya hubungan khusus dengan Allah, punya hubungan-hubungan yang kita tidak ketahui, itu tidak tahu. Kadang-kadang orang yang ahli maksiat seperti ini, amal ibadahnya itu dia sembunyikan. Dia membantu orang lain, tapi tidak ditunjukkan, tidak diposting lah begitu, tidak ditunjukkan kepada orang lain, tidak dijadikan status WA. Kenapa? Karena memang dia sadar dia melakukan itu sebagai dia niatkan untuk Allah agar dia diampuni dosanya, agar dia diampuni dosanya. Maka jelas di sini bahwasanya dalam Islam itu bukan zahir yang kita lihat, tapi aspek batin itu. Maka orang yang ahli maksiat seperti ini bisa saja di akhir hidupnya bisa kembali kepada Allah dengan taubat yang benar-benar sehingga husnul khotimah, begitu ya. Ini seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara pandang kita sebagai manusia melihat manusia yang lain? Kalau kita hal ini, ketika kita melihat orang yang ahli ibadah, maka kita harus husnudzon. Oh, alhamdulillah orang ini ahli ibadah, ya. Tapi jangan kita meyakinkan orang ini pasti masuk surga. Jangan dulu, karena kita nggak tahu, yang kita lihat hanya zahir. Kita wajib husnudzon, nggak boleh suudzon. Misalkan begini, ada orang ahli ibadah, nah itu kan tampak luarnya, nggak tahu dalamnya, itu suudzon. Husnudzon saja, ya, mudah-mudahan, ya, kita doakan saja. Tapi jangan sampai memastikan, oh orang ini pandai, orang ini ahlu surga. Enggak, jangan mendahului Allah, karena kita tidak tahu batinnya orang tersebut.
Bagaimana kalau kita melihat ahlul maksiat? Kita husnudzon juga. Ya mudah-mudahan nanti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat. Tetapi jangan sampai husnudzon kita ini menghalangi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan ada orang maksiat, oh sudah husnudzon saja, mungkin dia enggak. Tetap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang hal-hal yang bersifat mungkar, kejelekan. Tapi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang ini yang saya kira kadang-kadang tidak semua orang bisa. Ahli maksiat gerebek gitu kan, gerebek hancurkan gitu kan, pukuli. Main-mainnya seperti itu. Nah, ini kan kadang-kadang yang membuat wajah Islam semakin tercoret. Maka amar ma'ruf, perintah itu melakukan perintah kepada kebaikan dengan kebaikan, melarang sesuatu keburukan dengan baik pula. Bukan kita memerintahkan dengan jelek, melarang dengan jelek pula. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, begitu ya. Itu yang mungkin kita perlu agak sedikit berfikir ya. Karena hikmah dan mau'izatil hasanah ini tidak semua orang bisa melaksanakannya. Pokoknya ngelihat keburukan ya langsung dicap begitu ya. Saya kadang-kadang sering mendengar di masyarakat itu ya. Namanya kita ya kadang-kadang kurang pengalaman. Ada tetangganya tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Kemudian dengar penceramah bilang orang yang nggak sholat itu ya kayak sapi. Misalkan ya, penceramahnya bagus. Ya, sapi gimana ya, dari kandang ya ke sawah, ke kandang lagi. Kalau manusia ya makan, tidur, makan lagi. Kalau ingin beda dengan sapi apa? Ya setelah dari kandang ya ke masjid. Nah, itu manusia gitu ya. Misalkan. Tapi bagus, ceramahnya bagus, dibungkus dengan bagus. Karena dia kurang, ada tetangganya enggak sholat, kayak sapi kamu itu. Kamu kayak sapi. Ya sakit hati, Pak. Sakit hati, malah mungkin tambah jauh dari agama. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang baik ya. Saya selalu teringat kisah cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Saya pernah mendengar seorang mubaligh bercerita hal ini ya, bahwasanya suatu hari beliau Sayyidina Hasan dan Husain ini melihat seorang bapak-bapak tua berwudu. Mau sholat dia berwudu, tapi wudunya ini salah, keliru, tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain ingin menegur, tetapi tidak ingin menyakiti perasaan bapak tadi, bapak yang sepuh tadi. Akhirnya berdiskusi bagaimana. Akhirnya mereka menemukan cara. Setelah menemukan cara, akhirnya datang kepada bapak ini. Bapak, mohon maaf, saya dan saudara saya ini tadi berwudu, Pak. Saya menganggap wudu saya sudah benar, wudu dia salah. Tapi menurut saudara saya, wudu dia yang benar, wudu saya salah. Kami minta bapak jadi hakim ya, nanti tentukan mana yang benar, wudu siapa yang benar. Oh baik, katanya. Akhirnya Sayyidina Hasan wudu selesai, Sayyidina Husain wudu selesai. Ditanya, bapak wudu siapa yang salah? Kalian wudunya betul semua, saya yang salah. Dia nggak sakit hati, tapi tahu bahwasanya dirinya salah. Cara-cara seperti ini yang mungkin kita tidak temui di zaman sekarang. Kita langsung aja to the point. Yang kadang-kadang orang itu kalau punya ego, disuruh, kalau kita salah nyuruhnya malah dia akan melakukan hal sebaliknya. Ya udah, karuan begitu ya, karuan kan, keras kepala kadang-kadang. Kalau kita menyuruhnya to the point, maka kita harus tetap menyuruh ini bil hikmati wal mau'izatil hasanah, mencari hikmah itu dan mau'izah hasanah dengan kata-kata yang baik. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Pernah suatu hari Nabi di masjidnya sama sahabat
tiba-tiba ada Badui. Badui itu orang Arab tapi yang pedalaman. Madinah itu Arab kota lah. Ini pedalaman, orang desa kalau sekarang, orang yang tidak mengenal peradaban. Tiba datang ke masjidnya Nabi, langsung disingkap celananya, pergi ke masjid, langsung kencing, Pak. Di Masjid Nabawi yang sekarang kita kunjungi. Wah, itu sahabat sudah marah semua, mukanya berubah, mau di mau dimarahi begitu ya. Katanya Nabi, tunggu dulu, biar dia selesai. Setelah selesai, muka sahabat terlihat marah semua. Tapi Nabi enggak, beliau tetap tersenyum. Akhirnya beliau bilang, wahai Badui, ini masjid, ini bukan tidak layak untuk hal seperti itu. Masjid ini adalah untuk berzikir, untuk sholat dan hal-hal lain. Kemudian Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengambil satu timba air untuk dituangkan ke bekas kencingnya orang itu. Karena masjidnya Nabi di awal dibangun itu bukan ada karpet seperti ini, bukan ada keramik seperti ini, itu hanya tanah, Pak. Tanah banyak kerikilnya, atapnya itu dari pelepah-pelepah kurma, dindingnya dari batu. Sederhana sekali. Ya, kalau zaman itu dituang udah jadi suci, disiram air begitu. Itu Badui sampai bilang begini. Ketika sudah dibilang Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati saya dan Muhammad, dan jangan rahmati selain saya. Kesel ngelihat sahabat-sahabat yang mukanya aneh itu, yang mukanya berubah itu. Lihat bagaimana Nabi mencontohkan bagaimana merubah seseorang tanpa melukai hatinya. Hanya diberitahu ini masjid, tidak boleh seperti ini, tapi tetap tersenyum wajahnya. Dan Nabi tidak mencegah Badui itu di pertengahan jalan. Ya benar sekali ya. Kalau lagi kencing di stop di akhir mungkin berbahaya bagi Badui karena belum selesai, jadi bisa kemana-mana malah najisnya itu, kencingnya malah kemana-mana, atau bisa pamer auratnya bisa kelihatan kemana-mana. Jadi udah selesaikan dulu, nanti disiram. Ini kesabaran Nabi Muhammad SAW. Pernah ketika Nabi sholat, karena Nabi ini kan mengajarkan syariat tentunya secara bertahap. Di awal dulu itu saya pernah mendengar keterangan, sholat itu masih boleh ada percakapan, tidak batal sholatnya ketika terjadi percakapan dengan orang lain. Maka ketika Nabi sholat, ini salah satu sahabat ada yang bersin, hacim gitu kan. Yang lain, karena dalam Islam kalau ada orang bersin kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka ada yang bersin satu, semuanya diam karena dalam sholat. Tidak boleh kita bilang ada yang bersin walaupun dalam sholat yarhamukallah, maka batal sholat kita. Tapi ada satu orang bilang, "Qul yarhamukallah." Ayo, kok enggak ada yang ngomong ini? Bilang yarhamukallah gitu dalam sholat. Akhirnya sahabat sudah geram melihat orang itu. Ini sholat kok malah ngomong, malah marah-marah gitu. Akhirnya setelah sholat apa kata orang itu? Demi Allah, selesai sholat Nabi Muhammad tidak memarahi saya. Wajahnya tidak berubah, tidak menghardik saya, tidak marah kepada saya. Cuman beliau, wahai fulan, ini sholat, isinya hanya zikir dan begitu ya, dilarang untuk berbicara. Dengan ini orang itu ya enggak sakit hati. Orang ini tidak menjadi marah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sama sahabat yang lain ya perasaan dia, karena mereka yang lain itu sudah menghardik dia dari awal. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu di salah satu majelisnya ada salah satu sahabat yang baru masuk Islam itu minta izin sama Nabi, wahai Nabi, saya ini sudah masuk Islam, tapi izinkan saya ya Nabi untuk berzina, katanya. Saya mau melakukan semua syariat Islam, tapi untuk zina ini saya mohon izin, tolong saya diizinkan.
Ini mungkin kalau kita lagi ngajar tiba-tiba minta izin zina mungkin langsung marah luar biasa. Tapi Nabi nggak marah, langsung coba kamu datang ke sini. Akhirnya diberi penjelasan oleh Nabi, wahai fulan, apakah kamu rela misalkan saudara perempuan kamu berzina dengan orang lain? Ya enggak mau lah ya Nabi. Apakah mau misalkan ibu kamu berzina dengan orang? Ya enggak mau ya Nabi. Apakah kamu mau? Ya, disebutkan semua keluarga perempuannya itu. Ya enggak mau lah Nabi. Begitupun kamu, seperti kamu enggak mau keluarga perempuan kamu berzina dengan orang lain juga enggak mau ahlu keluarga perempuannya dibegitukan. Oh begitu. Akhirnya Nabi menempelkan tangannya ke dada orang itu dan didoakan, sehingga selepas didoakan oleh Nabi itu dia berkata, demi Allah tidaklah tangan Nabi terlepas dari dadaku sehingga zina menjadi dosa yang paling aku benci. Yang awalnya minta izin zina karena dakwah Nabi dengan lemah lembut, diberi logika dengan baik begitu ya. Kamu mau enggak saudari perempuan kamu dizinai orang? Yang enggak mau. Kamu mau enggak ibu kamu dizinai orang? Yang enggak mau. Kamu mau enggak saudara perempuannya disebut semua? Yang enggak mau ya. Begitupun kamu enggak mau, orang lain juga enggak mau anggota keluarganya dizinai. Akhirnya dengan penjelasan yang masuk akal itu ya, akhirnya orang itu menerimanya, dan yang awalnya minta berzina malah dia sangat membenci zina. Dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya kira ini yang perlu kita lakukan di zaman ini. Jadi bagaimana kita berhusnudzon kepada orang. Kalau kita memang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, kita lakukan dengan ma'ruf, kita lakukan dengan sesuatu yang baik ya. Jangan malah kita mencoreng agama ini, karena banyak agama Islam yang sudah indah, yang sudah bagus ini menjadi tercoreng karena kelakuan umat muslimnya. Islamnya bagus, tapi kelakuan kita yang kadang-kadang tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Kemudian hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hikmah ini bahwasanya kita harus kembali kepada Allah di awal perkara kita adalah dalam semua hal hendaklah kita kembali kepada Allah, terutama kata beliau ketika kita ingin mempunyai hal-hal yang ingin kita lakukan. Kalau memang kita perlu untuk sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, itu kita harus lakukan. Misalkan kita ingin usaha, kita ingin sekolah, kita ingin apalah semua hal yang ingin kita lakukan, maka kita harus istikharah. Istikharah itu bagaimana? Sholat 2 rakaat, kemudian menunggu ataupun memohon kepada Allah dan berdoa setelah sholat itu agar dimudahkan urusannya apabila hal itu memang baik menurut takdirnya Allah, dan dijauhkan dari hal itu apabila itu memang buruk menurut takdir Allah. Jadi meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini baik bagi saya, mudahkan ya Allah. Tapi kalau ini buruk bagi saya, tolong jauhkan. Itu salat istikharah. Sebagian dari kita melihat salat istikharah itu adalah salat minta petunjuk dan harus tidur mimpi. Nah, mimpinya apa? Enggak seperti itu kata beliau. Jadi salat istikharah itu salat 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang amal ini baik bagi saya, mudahkan ya Allah. Kalau memang ini buruk bagi saya, tolong jauhkan. Itu istikharah seperti itu. Jadi enggak harus mimpi. Karena mimpi kita ini ya kadang-kadang ya enggak seperti mimpinya orang soleh ya. Mimpi kita ya hasil dari kegiatan kita sehari-hari. Kalau habis nonton film hantu ya kadang-kadang mimpi hantu karena kebawa ke mimpi ya. Jadi nggak harus mimpi. Jadi salat istikharah 2 rakaat. Di akhir itu kita berdoa dengan doa yang isinya, ya Allah, apabila amal ini baik, mudahkan ya Allah. Apabila amal ini buruk, jauhkan ya Allah. Begitu. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apabila kita kembali kepada Allah di awal ini, mudah-mudahan hal itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah ini bisa kita gunakan di setiap hal dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dianjurkan untuk berhusnudzon kepada orang lain, ya. Berhusnudzon dalam artian tidak
menganggap orang ahli maksiat itu misalkan adalah pasti dia masuk neraka, karena kita tidak tahu apakah orang itu punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan untuk selalu salat istikharah ataupun kembali kepada Allah di awal permulaan kita untuk meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya jelaskan dari hikmah yang ke-26 ini. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya persilahkan. Monggo.